Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat pagi saudara warga GKJ Bandung. Pagi hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025. Kembali kita bersama-sama di dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Mari sebelum kita memulai renungan kita pagi ini, kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kami mohon pertolongan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus untuk menuntun kami dalam merenungkan firman-Mu di pagi ini dan untuk memeliharanya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini didasarkan pada firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat yang ke-7 dan ke-8 demikian. Kata Ishak kepada Abraham ayahnya, "Ayahku," sahut Abraham, "Ya anakku." Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk kurban bakaran?" Jawab Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku." Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Allah menyediakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Abraham dan anaknya Ishak yang kita baca pada pagi hari ini merupakan sebuah kisah yang begitu dilematis. Kita bisa membayangkan suasana hati Abraham ketika pada suatu kali Allah menguji imannya. Setelah Abraham mengusir Ismail, Allah kemudian berfirman kepada Abraham, "Ambillah Ishak, anakmu yang satu-satunya, yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa kita bayangkan dari perintah yang jelas itu Allah menginginkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak tunggal yang sangat dikasihinya. Kita mungkin bertanya mengapa Allah meminta Abraham mempersembahkan Ishak sebagai kurban bakaran. Ternyata Allah meminta Abraham untuk melepaskan milik yang paling berharga yang ia miliki saat itu. Tidak ada yang lain. Yang paling berharga bagi Abraham saat itu adalah anaknya. Anak yang menjadi harapan masa depannya. Seorang teolog bernama Leo Van Burden dalam bukunya mengatakan, jika pada awalnya Abraham diminta untuk meninggalkan masa lalunya dan hanya berpegang kepada Allah saja, kini Abraham diminta untuk melepaskan masa depannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada titik itu pun Abraham ternyata tetap setia dan berpegang teguh kepada Allah saja. Abraham menyambut permintaan itu dengan sungguh-sungguh karena ia menghayati dan menyadari siapa dirinya di hadapan Allah. Abraham pun akhirnya pergi bersama dengan Ishak anaknya. Tentu ini bukan perkara ringan. Terlebih ketika Ishak bertanya kepadanya, "Ayahku, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk kurban bakaran?" Saudara-saudara, bisa dibayangkan bagaimana perasaan Abraham mendengar pertanyaan itu. Tetapi Abraham dengan yakin mengatakan, Allah akan menyediakan. Saudara-saudara sekalian, Allah akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran. Ini adalah sebuah iman yang besar sekali. Memang tidak mudah memahami kehendak Allah, tetapi Abraham belajar untuk percaya. Maka apa yang terjadi kemudian demikianlah dinyatakan kepada
kita semua. Tuhan memang menyediakan domba jantan untuk menjadi korban bakaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan kita dalam mengikut Tuhan adalah sebuah perjalanan untuk percaya kepada kehadirannya. Tuhan menyediakan, Tuhan menolong. Ia telah bekerja di masa lalu. Tuhan juga bekerja hari ini, saat ini. Dan Tuhan yang sama juga akan bekerja untuk masa depan kita. Amin.